Ini gua. Pada saat kuliah, gua bener-bener nggak tahu kehidupan tuh gimana kerjanya. Jadi dulu, gua itu makan nggak bener, tidur juga nggak bener, latihan juga asal-asalan. Akhirnya apa? Akhirnya gua ditampar realita. Ditampar realita gimana? Gua ditinggalin cewek gua lulusnya nggak lulusnya lama gitu ya. Terus apa? Gua semakin memuncit dan gua semakin nggak enak dilihat. Selain itu juga, gue juga punya masalah, dan ini masalah akut ya, karena masalah ini menyangkut dengan adiksi atau kecanduan, yaitu adiksi dengan video game. Jadi dulu itu gue mainnya tuh dari pagi sampai pagi, sehingga gue nggak merhatiin apapun ya, gue nggak merhatiin diet gue, latihan nggak gue perhatiin, walaupun gue nge-gym 5 kali seminggu. Tapi akhirnya otot gue yang gue bentuk itu ketutup semua sama lemak, yang akhirnya bentukan gue kayak gini. Akhirnya nih, setelah kejadian semua itu, ya, gue trauma. Akhirnya gue memutuskan untuk Untuk diet, untuk merubah semua pola hidup gue ya, dari makanan, terus dari gaya hidupnya, pola latihannya, tidurnya, terus juga yang paling penting, gue bahkan ngelakuin yang namanya dopamine detox. Jadi gue bener-bener off dari segala sosial media dan segala video game, untuk ngebantu gue coming up ya, untuk balik lagi, oke, biar nggak depresi kayak dulu. Nah akhirnya tuh gue mulai tuh, ya kan, gue mulai research diet apa sih yang paling cepat untuk nurunin berat badan ya, terutama buat ngebenerin perut gue yang pucet ini. Karena apa? Karena gue malu. Cuman akhirnya setelah gue lakuin diet itu, karena gue nggak tahu secara prinsipnya, ya udah gue lakuin itu selama 5 hari. Gue diet, ya kan, gue diminta buat ngurangin gorengan, ngurangin makanan-makanan diproses, ya kan, gue kurangin semuanya. Terus gue udah latihan, terus juga gue juga udah tidur yang cukup. Cuman akhirnya nggak konsisten, karena ujung-ujungnya Sabtu Minggu gue diajakin minum sama temen gue ya. Gue juga ngerasa bahwa ngapain sih hidup ini seolah-olah kayak harus bersih mulu gitu. Akhirnya gue di Sabtu Minggu, gue makannya apa? Pagi samyang, ya kan? Siang martabak, malamnya nasi goreng sama sate ayam kecap. Akhirnya apa? Akhirnya percuma gue diet dan gue ngerasa kayaknya nggak guna nih semua ini. Akhirnya balik lagi dengan keadaan gue yang gendut kayak gini. Akhirnya setelah cheating terus tuh ya, gue udah malas-malesan, gue udah nggak tahu lah, gue nggak peduli hidup ini. Akhirnya gue tetap aja makan nasi goreng tiap hari, gue makan geprek juga tiap hari, terus gue balik lagi kecanduan gue main game mulu, ya kan? Akhirnya gue semakin mengendut dan akhirnya gue nggak tahu mau ngapain. Gue bahkan nggak keluar kamar karena gue malu sama orang-orang di luar. Nah kabar baiknya di video kali ini gue mau sharing apa sih step by step yang gue lakuin untuk keluar dari lingkaran setan itu ya, yang nggak bikin gue nggak maju-maju. Cewek gue udah, mantan gue ibaratnya, udah sama cowok yang baru, teman-teman gue udah pada sukses, pada lulus sih, gue masih aja belum lulus ya kan. Jadi apa yang gue lakuin dan prinsip-prinsipnya apa aja supaya kita bisa ngebikin badan yang kayak kentung kayak gini, kentung gendut, nggak ada semangat, nggak ada motivasi, jadi lean, kuat, seksi, ya kan, ada six pack kayak gini. Jadi yang paling pertama, prinsip yang paling pertama, kalau kita mau bentuk badan yang seksi, yang menarik bagi lawan jenis ya, bagi Hawa, oke? Bahkan Adam juga pun tertarik kalau mereka juga. Jadi kita yang pertama adalah prinsipnya kalori defisit itu penting, nomor 1. Kalau misalnya teman-teman lihat di internet, di TikTok atau di Instagram atau di YouTube, orang-orang tuh sekarang lagi promosiin makanlah yang real food, makanlah makanan alami yang tidak diproses, nggak digoreng, campur tepung segala macam. Memang kalau misalnya kita mau sehat, ya dengan bermodalkan itu, ya makan yang alami aja kita bisa sehat. Oke, kita bisa lihat hasil lab kita tuh jadi sehat. Tapi di sini kita tuh badannya tuh seksi, ada six pack abs-nya. Bahkan ada V-taper. V-taper tuh kita bentuknya keren. Oke, shoulder-nya tuh bahunya bidang segala macam, dadanya juga ada isinya. Oke, kita pengen kelihatan kayak gitu. Nah, gimana caranya? Dengan kalori defisit. Oke, jadi itu yang membedakan kita dengan orang-orang pada umumnya yang pengen sehat doang. Kita pengen nih, kita jadi orang yang benar-benar menarik. Oke, yang kalau kita lihat tuh, anjing, ganteng juga nih orang, gitu kan. Nah, prinsip yang kedua itu adalah kita bisa mencapai kalori defisit dengan 2 metode. Oke, jadi sebelum gua ngebahas 2 metode itu, gua mau jelasin dulu sedikit tentang kalori defisit. Jadi intinya, kalori defisit itu kita menggunakan energi tubuh kita itu ya, itu lebih banyak di hari itu dibandingkan dengan kita mengkonsumsi energi. Contohnya dibandingkan dengan kita makan. Tujuannya apa? Tujuannya yang awalnya kita nge-gym nih misalnya 5 kali seminggu, itu ototnya kelihatan, nggak ditutupin sama lemak. Oke, makanya kalau misalnya teman-teman itu cutting ya kan, body recomposition gitu, kita turunin lemaknya, itu bakalan seolah-olah ototnya semakin gede. Padahal apa? Padahal itu bukan semakin gede. Itu hanya semata-mata otot kita kelihatan aja.
karena selama ini ditutup sama lemak. Jadi ada dua metode kalori defisit. Yang pertama, itu dengan kita mengatur pola makan kita. Jadi ngatur pola makannya gimana? Kita bisa lakuin diet rendah karbohidrat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita supaya kalorinya nggak berlebihan. Yang kedua, kalau misalnya kita udah rendah karbohidrat, otomatis konsumsi protein kita akan naik. Karena gimana cara kita kenyang? Kalau karbohidrat dikurangin, otomatis kita bakalan naikin protein. Oke? Di situ, ketika kita udah konsumsi protein yang banyak, tubuh kita untuk memproses protein itu membutuhkan energi. Namanya apa? Namanya thermogenic effect of food. Jadi semakin kita banyak makan protein, badan kita akan membakar kalori atau menggunakan energi untuk memproses protein itu. Sehingga kita bisa ngebakar lemak lebih cepat. Itu alasan kenapa carnivore diet itu bakalan ngebakar lemak lebih cepat dibandingkan dengan diet-diet yang lain. Nah, metode yang kedua, supaya kita bisa membantu tubuh kita untuk berada di dalam keadaan kalori defisit gitu ya, bakar lemak lebih cepat, itu dengan cara latihan beban. Oke, kenapa latihan beban itu yang pertama, yang paling penting selain ngatur pola makan? Karena gini, kalau kita latihan beban, yang pertama, kita menstimulasi tubuh kita untuk mempunyai otot. Kalau nggak latihan beban, itu sampai nenek-nenek jenggotan, nggak bakal kita punya otot. Itu yang pertama. Nah, kedua, latihan beban itu untuk menaikkan BMR kita. BMR itu adalah basal metabolic rate. Jadi kemampuan tubuh kita untuk membakar kalori itu bakalan lebih banyak. Contohnya kalau gua nih ceking, itu paling bakar kalori 1000. Tapi kalau gue udah nge-gym, gue udah punya otot nih ya, 3 bulan nge-gym, nanti kebutuhan kalori gue tuh nambah jadi berapa? Jadi 1200. Sehingga lebih mudah untuk bisa memperlihatkan otot gue, atau lebih mudah untuk membakar lemak. Oke, jadi itu pentingnya latihan beban. Nah, selain latihan beban ya, latihan beban itu kita akan tambahkan kardio setelah latihan beban. Oke, kardio itu tujuannya apa? Satu aja tujuannya, ya, supaya abs kita nih kelihatan. Supaya kita stand out dibandingkan dengan orang-orang buncit di luar sana, termasuk gua dulu. Oke? Kalau kita ngelakuin kardio, itu otomatis kita menambah defisit di harian kita. Sehingga apa? Sehingga lebih cepat lagi kita bentuk six pack-nya. Oke? Tapi ingat ya, ini kita itu bukan kardio lari, terus kita futsal gitu ya. Yang apa? Yang membuat kita berada di dalam keadaan bukan fat burning zone. Oke? Bukan di zona pembakaran lemak. Karena kita berlari. Oke? Kita bakalan pakai protein atau karbohidrat sebagai sumber energi. Tapi kalau kita kardionya jalan kaki di treadmill misalnya ya, speednya 3 gitu, terus incline-nya 10-15 selama 30 menit, itu kita berada di dalam keadaan fat burning zone, zona pembakaran lemak. Sehingga kita akan memaintain otot. Kita nggak bakal pakai otot sebagai sumber energi. Ya. Jadi kita tuh kalau setelah ngelakuin kardio, kita nggak bakal sakit-sakit badannya, ya kan? Dan besoknya kita bisa tetap ngelakuin kardio. Karena apa? Karena tadi kita pakai lemak sebagai energi, bukan pakai otot, Pak ya. Jadi itu ingat, kardio itu fungsinya untuk membantu kita lebih cepat kelihatan ototnya. Jadi biar kelihatan lebih seksi, lebih lean ya kan. Itu tujuannya kardio, supaya lebih tirus. Oke? Nah, yang ketiga ya, kita bisa langsung terapin, aplikasiin sekarang hari ini. Oke? Jadi apa itu? Kita bisa kurangin konsumsi karbohidrat kita, termasuk gula, termasuk alkohol dan juga rokok. Kenapa? Karena kalau misalnya pertama kita bahas karbohidrat sama gula dulu ya. Kalau misalnya kita mengkonsumsi karbohidrat sama gula, itu akan menaikkan hormon insulin kita. Karena kenapa hormon insulin kita naik? Karena kalau enggak, ntar kita mengalami gula darah tinggi. Kita bisa mati, Pak ya. Jadi kita butuh mengurangi karbohidrat itu supaya nanti kita nggak naikin hormon insulin. Karena kalau kita naikin hormon insulin, nanti tubuh kita itu berada di dalam keadaan menyimpan lemak. Kita nggak bisa pakai lemak sebagai energi kalau misalnya kita pakai gula atau karbohidrat sebagai sumber energi. Nah, kenapa kita harus stop alkohol, rokok, gitu ya, terus kita harus minum air yang cukup sehari-hari? Kenapa? Karena alkohol itu karbohidrat juga, gula juga ya. Jadi diproses di mana di liver, nanti disimpan kalau kebanyakan, itu bakalan jadi apa? Jadi lemak. Ya, kita nggak mau itu. Jadi kita stop dulu, kita stop pokoknya supaya kita nggak ada craving alkohol lagi. Rokok, kenapa rokok? Karena supaya kita bisa perform dengan baik di gym dan kardionya juga lebih baik. Karena kalau kita ngerokok, nanti karbon monoksida itu mengganggu pengantaran nutrisi oleh darah di tubuh kita. Oke, kalau misalnya oksigen di darah kita itu berkurang karena kita ngerokok, itu nutrisinya akan nggak maksimal, pengantaran nutrisinya oleh darah, sehingga kita latihannya juga nggak maksimal. Oke, itu ngaruh banget ke kardio kita. Otomatis ngaruh ke mana? Otomatis ngaruh ke pembakaran lemak kita. Otomatis apa? Otomatis ngaruh ke seberapa banyak kita dapetin cewek. Otomatis apa? Otomatis kita semakin lama jomblonya. Oke, itu menurut gua ya. Jadi kita bisa stop rokok dan alkohol, karbohidrat sama gula. Nah, dengan kita udah ngurangin tuh tadi karbohidrat, semua segala macam gula, kita bakalan apa? Lebih berenergi. Oke, lebih berenergi gimana? Karena kita mengganti tadi
kalori karbohidrat itu dengan protein dan lemak hewani. Lemak itu untuk apa? Hormon laki-laki, produksi hormon testosteron. Kalau kita nggak konsumsi lemak hewani, lu bakalan letoy Pak ya, nggak berdiri. Ya buat apa juga berdiri, lu nggak ada ceweknya. jadi tetap kita harus persiapan. Kita persiapan ya kan, karena kita bakalan punya banyak cewek. Jadi kita harus terbiasa makan lemak hewani Pak ya, untuk produksi hormon laki-laki biar kita bisa berdiri mulu 24 jam. Tergantung juga kalau lu pakai Cialis ya atau Viagra. Jadi intinya gitu ya. Jadi kita bakalan banyak energinya, kita bakalan bersemangat, kita nggak ngantukan karena kita nggak bikin insulin kita naik turun. Oke, gula darah kita naik turun. Kalau kita gula darahnya naik turun, kita bakalan ngantukan. Tidur juga bakalan lebih nyenyak. Pokoknya banyak banget efek-efek positifnya. Kalau lu mau tahu efek positifnya, lu bisa cek di video gue yang lain tentang manfaat diet rendah karbohidrat atau diet carnivore diet. Nah yang keempat nih ya, ini adalah hal yang paling penting yang kita harus jaga. Kita jaga nih, jangan sampai asal-asalan ya. Yaitu apa? Kita harus tidur yang cukup, minimal 7 jam, idealnya 8 jam. Kenapa nih? Karena kaitannya lagi-lagi apa nih? Kaitannya sama hormon laki-laki, hormon testosteron. Hormon yang paling penting buat kita cowok-cowok. Karena kalau testosteron kita tuh rendah, niat kita untuk menyelesaikan sesuatu tuh pasti berkurang. Kita nggak niat ngapa-ngapain. Oke, makanya kalau kita tidur nggak cukup, kita pasti pengennya tidur mulu. Karena apa? Karena kita nggak punya motivasi itu, karena testosteron kita rendah. Libido juga kita bakalan rendah. Ya, libido nafsu buat ngapa-ngapain itu rendah. Terus juga, kalau kita yang seharusnya bakar lemak, turunnya apa? Massa ototnya yang berkurang. Sedikit demi sedikit. Nggak langsung ya, tapi sedikit demi sedikit. Oke, jadi kalau kita seminggu aja kita misalnya tidurnya cuma 5 jam, itu terbukti mampu menurunkan kadar testosteron kita sebanyak 15%. Ya, lu lihat studi di sini. Jadi apa? Jadi tidur tuh sangat penting. Kalau kita nggak lakuin, kita bener-bener progres kita tuh untuk ngebentuk badan yang keren, yang seksi, yang kuat gitu ya, yang menarik bagi kaum hawa, itu bakalan apa? Lebih lambat. Oke, kita nggak mau itu. Jadi usahain sebelum tidur kita udah taruh semua gadget kita. Kita tidur jam 10 malam nih, jam 8 malam kita udah off semua. Jadi itu. Yang keempat adalah tidur yang cukup, minimal 7 jam. Oke, yang kelima adalah supaya kita lebih sustainable, biar kita bisa tetap konsisten di perlombaan self-improvement ini ya. Jadi cowok lebih baik dari sebelumnya, atau bahkan jadi cowok terbaik versi diri kita. Yaitu apa? Kita boleh istirahat di diet, kita boleh cheating. Tapi kita cheatingnya juga pakai akal sehat kita. Ya, kalau misalnya kita punya tujuan nih, punya badan kayak gini, six pack, kering segala macem, cewek-cewek pada basah, atau apa segala macem lah, yang enak-enak, yang bagus-bagus. Kita nggak bisa cheating mulu tiap hari Pak ya. Cheating tiap hari, besoknya comot lagi roti, comot ini, comot apa kerupuk, comot gorengan, comot apa, nggak bisa. Kita boleh kayak gitu cuman seminggu sekali. Kalau gue pribadi, karena gue udah ibaratnya udah menjalani itu udah lama, ya gue nggak cheating ya. Karena gue tahu sekalinya gue cheating, nanti progres gue bakalan apa? Bakalan terhambat. Oke? Cuman saran gue pribadi ya, kalau misalnya buat teman-teman, sebenarnya cheating itu nggak masalah. Oke? Seminggu sekali nggak masalah. Contoh. Kebiasaan kita misalnya makan nasi goreng setiap hari, ya gitu kita ubah jadi seminggu sekali. Setelah itu bulan depan, kalau lu udah ngelihat hasil yang signifikan, lumayan signifikan, itu lu ubah jadi makan makanan kotor itu ya, yang tinggi kalori, tinggi karbohidrat, itu lu ubah jadi sebulan sekali. Ketika apa? Ketika kita udah ngelihat hasil yang signifikan. Jadi gitu. Jadi cheating kita boleh, cuman kita nggak usah terlalu ngerasa bersalah gitu ya. Misalnya kalau kita nggak ada makanan sama sekali, akhirnya kita pesen nih GoFood atau Gojek atau GrabFood ya kan, kita pesen makanan, kita merasa bersalah, ya udah nggak apa-apa sekali aja. Tapi besoknya kita balik lagi ke rutinitas kita, yaitu apa? Diet, latihan beban, sama tidur yang cukup, sama kardio. Jadi segitu aja ya video gua kali ini. Semoga video ini bisa ngebantu teman-teman yang lagi struggling, terutama teman-teman yang baru mulai journey perubahan badan nih. Gimana sih gue sebenarnya merubah badan tuh, caranya apa dari awal tuh gimana? Gue harus ngelakuin apa? Kalau misalnya teman-teman relate sama cerita gue, teman-teman bisa like video ini. Kalau teman-teman juga pengen konten kayak gini juga, teman-teman bisa komen di kolom komen di bawah ya, video apa sih yang teman-teman pengen. Terus kalau teman-teman misalnya masih belum paham juga, atau teman-teman pengen bantuan langsung dari gue juga ngadain coaching ya. Nah jadi di coaching itu gue bakalan bantuin teman-teman untuk bentuk badan yang kayak gue gini ya, jadi six pack kayak gini dalam waktu 6 bulan. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya, kita di sini tuh sama-sama berjuang. Oke, gue pun kalau gue cheating setiap hari, gue bisa aja nih ya balik lagi kayak zaman dulu. Oke, jadi kita di sini itu sama-sama berjuang ya. Jadi bukan lu doang, tapi gue juga berjuang di sini. Oke. Jadi segitu aja ya. Kalau teman-teman mau di coaching bisa langsung daftar di link di bio atau di link di deskripsi. Segitu aja video dari gue. Semoga bantu.